Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Mukni Labib dengan NPM 2470061111008 dari kelompok 6. Pada video kali ini saya akan mendokumentasikan atau menjelaskan mengenai data preparation menggunakan Rapid Miner dengan menggunakan dataset yang telah disediakan oleh dosen. Pada tahapan kali ini, saya akan melakukan pembersihan dan juga persiapan data mulai dari reset missing value, kemudian memperbaiki data yang tidak konsisten, melakukan filtering data, hingga memilih atribut yang dibutuhkan. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Rapid Miner-nya terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Rapid Miner-nya. Pada repository kita klik di bagian sini, lalu create repository. Di bagian sini jangan lupa new local repository, kemudian klik next. Nah, pada bagian alias ini kita kasih nama Rapid Miner Book. Kemudian kita tentukan datanya mau disimpan di mana. Kita pilih ke ini saja, terus masuk ke semester 4 size data. Nah, kita akan milih lokasinya di sini. Setelah itu kita klik finish. Nah, bisa kita lihat di bagian repository sudah terdapat folder atau file atau repository baru yang namanya Rapid Miner Book. Selanjutnya kita bagaimana cara memasukkan datanya. Kita klik e-data, lalu kita pilih my computer, kemudian kita cari file CSV-nya yang telah disediakan oleh dosen. Di sini saya menaruhnya di local disk D, gitu ya, kemudian di size data. Nah, di sini kita bisa masukkan chapter 03 dataset.csv. Setelah itu kita klik next. Kita biarkan settingannya seperti ini. Kemudian kita klik next. Klik next lagi. Nah, di sini jangan lupa atau jangan salah ngeklik repository yang sudah dibuat tadi. Kita klik Rapid Miner Book, kemudian dikasih dengan nama, kita kasih nama chapter 3. Lalu kita klik finish. Nah, di sini sudah terdapat data-data awal. Lalu apa langkah selanjutnya? Karena di sini saya tadi ingin melakukan pembersihan dan juga persiapan data itu. Langkah pertama yang saya ambil itu, di sini saya akan mengubah data online gaming, di mana di sini masih terdapat dua data yang masih kosong. Dan gaming ini dengan cara namun sebelum itu kita pergi ke desain terlebih dahulu. Nah, di bagian sini sudah masuk chapter 3 atau dataset yang kita masukkan tadi. Kita drag and drop ke proses di sini untuk menghubungkan antara read dan juga rest di sini. Karena kalau kita tidak menghubungkan antara dataset dan rest ini, kita tidak dapat menjalankan atau mengeksekusi dataset tersebut. Kita coba hubungkan.
sama saja kalau mau di sini dari sini juga sama. Nah setelah ini karena kita akan melakukan pembersihan dan juga persiapan data, dimana di sini tadi saya ingin mengubah data online gaming ini yang masih kosong gitu ya, ada tanda tanya seperti ini. Setelah itu di bagian operator kita cari yang namanya replace missing value. Setelah itu kita drag and drop ke sini, taruh di bagian atau di sebelah kiri reaktif Nah di bagian parameternya di sini ada atribut filter type, kita pilih single, kemudian di bagian atributnya kita pilih online gaming, di bagian default kita pilih value, dan kemudian di tab management-nya kita masukkan n. Setelah itu kita jalankan. Nah kita sudah lihat di bagian sini data-data yang tadinya ada atau masih kosong atau masih tanda tanya ini sudah berganti menjadi n. Kemudian langkah kedua, mengubah data atribut Twitter. Kita cek data atribut Twitter. Nah, karena di sini di bagian data Twitter ini masih terdapat angka 99, di mana itu tidak wajar gitu ya. Jadi kita akan rubah data tersebut. Caranya kita pergi ke desain lagi. Kemudian di bagian operator kita cari yang namanya replace. Nah, di sini sudah ada replace. Kita drag and drop, taruh di sebelah kanan dari replace missing value. Setelah itu di bagian atribut filter type-nya kita masukkan single lagi. Kemudian di bagian atribut kita masukkan Twitter. Kita cari yang Twitter. Kemudian di bagian password atau apa yang ingin diganti gitu. Nah, di sini kita masukkan angka 99 karena angka 99 yang akan kita ganti. Kemudian replace by. Nah, di sini masukkan diganti dengan apa? Misalkan huruf N. Lalu kita jalankan. Kita cek di bagian Twitter. Nah, di sini sudah tidak ada lagi angka 99. Namun yang ada hanya angka N dan juga Y. Selanjutnya, pada tahap ketiga, memperbaiki data atribut online shopping. Online shopping kita cek atribut online shopping. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian atribut online shopping ini masih terdapat data-data yang masih kosong. Oleh karena itu, kita akan hapus saja atau menghilangkan saja data-data yang masih kosong ini. Kita pergi ke desain kembali, di bagian operator kita cari yang namanya filter example. Nah, lalu kita drag and drop. Setelah itu di bagian parameter kita bisa klik add filter. Nah, di bagian add filter ini kita masukkan yang mau kita atau atribut yang mau kita hapus tadi, yaitu online shopping. Kemudian di bagian sininya kita masukkan, karena ingin menghapus, kita masukkan is not missing. Lalu kita apply atau klik OK. Setelah itu kita jalankan. Kita cek di sini online shopping. Di sini sudah tidak ada lagi data yang tadinya kosong. Setelah itu pergi ke langkah yang keempat, mengurangi atau menghilangkan atribut-atribut yang tidak diperlukan. Dimana di sini masih terdapat atribut 15 atribut dan kita akan menghilangkan beberapa atribut. Nanti kita pergi ke desain, lalu cari di bagian operator, kita cari yang namanya select atribut.
select atribut, drag and drop sini. Kemudian di bagian atribut filter type kita pilih subject atau subset. Nah, bagian atribut kita select atribut. Nah, di sini sudah terdapat atribut-atribut yang tersedia. Nah, sekarang kita akan memilih atau yang memilih atribut-atribut yang ingin kita pertahankan. Di sini misalkan saya pilih gender, kemudian range, kemudian detail, kemudian marital status, kemudian yes or, lalu satu lagi hold. Nah, setelah itu kita klik tanda panah ini. Nah, di sini di bagian kiri ini data-data yang ingin kita hapus, sedangkan di bagian kanan data-data yang ingin atau bukan data, atribut-atribut yang ingin kita pertahankan. Lalu kita klik apply. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini sudah terdapat dataset yang sudah mulai rapi, di mana di sini sudah terdapat gender, kemudian race, kemudian year, kemudian marital status, yes on, terus our first day. Selanjutnya, bagaimana cara agar dataset ini tersimpan kembali ke bentuk CSV. Setelah itu kita caranya masuk ke desain lagi. Di bagian operator, kita cari yang namanya write CSV, write CSV. Lalu kita drag and drop ke sini, taruh di sini. Nah, setelah itu di bagian parameter kita klik CSV filenya untuk menyimpan di mana kita akan menaruh file CSV tersebut. Oke, ini terserah, bebas mau menyimpan di mana, terserah kalian. Namun di sini saya supaya rapi saja kita taruh di sini. Lalu kita masukkan set namanya chapter 03 dataset baru. Misalkan kita klik open, kolom parameter kita udah cepat. Setelah itu kita jalan klik. Sudah jalan kan? Situ kita cek di bagian sini kita dek, kemudian file science data. Nah, kita bisa cek, nah chapter 03 dataset baru, kita bisa klik. Itu muncul data-data yang atau dataset yang tadi sudah dibikin. Nah, ini merupakan dataset. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penugasan atau pendokumentasian data preparation menggunakan RapidMiner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.